Kalau buat saya spiritual itu adalah seni. Kalau ini kebetulan ada jinnya. Jinnya apa? Sosok apa? Kalaupun kita sebutin genderuwo ya seperti itu. Nyetrum ya. Bawah ya. Jadi sorry bantuin dulu sini, bantuin dulu. Kita boleh saya makhluk halusnya panggil? Boleh? Dipanggil. Boleh loh, Ki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Ganjil Misteri. Apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama kita di podcast Ganjil Misteri, di mana kita akan bercerita atau melihat komenan-komenan Ganjil Misteri yang sudah mengirimkan cerita-cerita mistis atau gangguan mistis yang dialami para pemirsa Ganjil Misteri. Dan tak hanya itu, nanti kita akan mengundang beberapa praktisi supranatural untuk membahas apa saja hasil terawangan dari gangguan-gangguan mistis yang dialami pemirsa Ganjil Misteri. Tapi sebelumnya jangan lupa like, subscribe Ganjil Misteri agar video ini tetap kalian bisa nikmati. Oke, saat ini di studio sudah kedatangan salah satu praktisi supranatural. Mungkin di channel Ganjil Misteri sudah beberapa mengisi gitu loh. Ada apa tentang salah satu praktisi ini. Ya udah, ini Kang Dadan. Halo, apa kabar Kang Dadan? assalamualaikum. Alhamdulillah baik. Gimana Kang Dadan kabarnya nih di dunia mistis, ada apa aja nih Kang Dadan sering alami nih? Kalau di dunia mistis yang pasti banyak seperti kita ngobatin santet ya, feedback balik ke kita, serangan balik ke kitanya. Dan masalah yang paling dominan sih kebanyakan ya masalah rumah tangga, PLWL, karena era globalisasi saat ini mungkin era zamannya mungkin sudah ranah Wanita idaman lain, pelakor lah, ada yang kayak gitu kali ya Ki ya? seperti itu. Jadi Cuman memang ada plus minusnya. plus minusnya. Ada plus minusnya tuh kalau era zaman sekarang itu ada gadget, ada smartphone. Ya. Plusnya adalah supaya jarang orang kesurupan. Jangan kesurupan. Jadi lebih ke apa dong? Karena kalau sekarang galau, nggak ngelamun, larinya ke status. Status. Jadi di status gitu. Di status. Jadi sekarang kalau ngelamun bukan nongkrong di depan rumah, nggak kesambet lagi. Jadi sekarang galaunya ke media sosial. Bener Ki. Ini di Instagram Ganjil Misteri banyak yang curhat, ada yang nanya kontaknya Kang Dadan lah. Maaf pemirsa Ganjil Misteri, kita tidak bisa nge-share nomor sembarangan, maksudnya spiritual yang kalian minta, tapi kalian bisa langsung searching karena beberapa narasumber Ganjil Misteri itu udah punya akun media sosial lagi ya, jadi bisa dikontak ke sana langsung gitu loh. Kita hanya menyediakan media untuk menginformasikan bahwa ada loh kejadian seperti ini gitu loh. Lebih ke Karena dalam rumah tangga itu kan pasti yang diharapkan adalah kelanggengan dan kerukunan dalam satu rumah tangga. Cuman biasanya ya pasti dalam rumah tangga itu pasti ada perselisihan dan perdebatan. Yang satu kandung aja sering berantem, gimana yang bukan satu kandung? Maksudnya rumah tangga itu adalah menyamakan satu visi. Tujuannya adalah kebahagiaan keluarga, keutuhan. Itu yang terpenting. berarti memang istilah dulu cinta ditolak dukun bertindak sampai sekarang ada ya? Bisa seperti itu, dan kalau buat saya spiritual itu adalah seni. Dan jangan mohon sekali lagi untuk pemirsa Ganjil Misteri, jangan disamakan dengan akidah ukhuwah syariat Islam ataupun agama tertentu, karena spiritual itu adalah seni. Sama seperti halnya musisi, spiritual itu ya seni. Jadi ketika dibentrokan dengan agama pasti buntu. Sama seperti orang nyanyi disamakan dengan orang ngaji yang gak bakalan ketemu. Spiritual adalah seni, hidup pun seni. Jadi maksudnya adalah ketika merasa agak mistis bahwa
spiritual adalah sesuatu yang musyrik, sesuatu yang di luar dari ketentuan adat dan hukum agama masing-masing. Itu kembali lagi kepercayaan masing-masing. Buat saya adalah spiritual adalah seni, karena kita pun dalam tubuh kita itu ada roh. Roh itulah yang jasmani kita, di dalam jasmani kita ada roh gitu. Oke, Ki, kita sudah cek beberapa Instagram, kita ada beberapa pemirsa Ganjil Misteri yang sudah mengirimkan cerita mistis dan keluhannya. Kita sempat kontak juga dan di studio kita saya sudah berhasil mengontak salah satu narasumber yang pernah nge-DM ke kita. Ada Mbak Dahlia. Silakan Mbak Dahlia, bisa langsung masuk. Apa kabar Mbak Dahlia? Ya, baik. Jadi Mbak Dahlia ini beberapa hari yang lalu ya Mbak Dahlia sempat DM ke Instagram Ganjil Misteri. Ada apa sih Mbak Dahlia yang Mbak Dahlia ingin ceritakan di sini gitu Mbak Dahlia? Ya, saya sering menonton acara ini dan saya ingin mencari solusi kehidupan saya tuh seperti apa ke depannya. Kenapa bisa ada kejadian selama hidup saya ini selalu ada kegagalan dan apa ya? Kegagalan seperti apa Mbak Dahlia? Kegagalan dalam berumah tangga, kehidupan saya dengan mantan suami saya. Maaf, usia sekarang berapa Mbak Dahlia? 40 tahun. 40 tahun. Sudah berpisah berarti? Udah. Sudah berapa lama? Saya menikah 2 kali. 2 kali. Yang 2 kali tapi cerai lagi. Cerainya tuh kalau boleh tahu gara-gara apa? Ya itu dikarenakan pil. Pil. Jadi Ki, beliau ini selalu bernasib diselingkuhin gitu kali ya? Atau begitu? Mbak Dahlia? Tatapannya kosong. Kosong? Ya lebih banyak tekanan batin. Jadi memang sebelumnya kita kan udah teleponan juga sama Mbak Dahlia. Waktu ditelepon tuh dia antusias. Saya diundang ke studio Ganjil. Oh ya udah saya mau, saya pengen berobatin. Tapi herannya makan tadi saya sempat ini kan, ini Mbak Dahlia tuh kok banyak diam gitu loh. Emang gimana Ki yang Aki lihat? Kalau dalam hati seorang perempuan kan biasanya kalau kita sering mengalami hidup berat, sering disakiti seorang pasangannya, pasti dia akan merasakan yang teramat sakit yang mendalam. Dan dia juga pengennya hidup rumah tangga yang normal, bahagia seutuhnya. Tetapi kan kadang pasangan kita tidak satu arah, satu jalan. Dan biasanya setelah pisah, mereka itu pengen berusaha untuk rujuk kembali ataupun apalah. Ketika dia didekati dengan lelaki lain, mereka kan dendam biasanya. Hal itulah yang biasanya timbullah sesuatu yang niat jahat untuk apakah nutupin aura. Nutupin aura itu supaya inner beauty ataupun pancaran wajahnya itu supaya setiap pasangan yang ngedeketin dia itu selalu gak suka, pokoknya gak nyaman. Dan yang intinya tuh siapapun yang ngedeketin dia pasti akan paling lama ya, kalaupun ngejalanin gak bakalan lama gitu kan. Gitu. Berarti memang ada yang kirim atau misalnya ada orang yang misalnya apa dari udah lama dari leluhur misalnya dia ditutupin atau gimana sebetulnya? Ada beberapa faktor sih, tapi biasanya kita tidak mengutamakan suzon dulu, tapi kita lihat dulu kalau memang ada feedbacknya. Maaf ya Mbak, izin. Oke, tangannya. Ini proses apa Ki namanya Ki? Deteksi. Deteksi. Tapi Aki mungkin sebelum lanjut lagi, sekilas yang Aki lihat memang dia tatapannya kosong. Kosong. Dalam artian ditutupin aura Gelap. aura gelap. Tapi sadar dia sebetulnya. Sadar, cuman ya sadar pada umumnya seperti biasa, cuman ya bahasa orang Betawi itu apa ya, demek gitu. Demek gitu. Jadi nggak, walaupun enak dipandang tapi ya ketika sudah dijalani yang akhirnya tuh boring, jadi jenuh. Mungkin pasangan yang suka ngalamin seperti itu biasanya tanyakan mungkin ada sesuatu di tubuhnya. Sudah dijalani bertahun-tahun ada menemukan rasa jenuh ataupun rasa bosan.
secara psikologi banyak hal yang bisa dilakukan. Carilah kenangan, memori percintaan pertama kali ketemu dengan dia untuk menguatkan, mengeratkan rumah tangga. Quality time disebutnya itu. Lakukan di saat berdua, lakukan. Titipkan dulu anaknya mungkin ke mertua Titipin dulu. ataupun ke orang tua, itu salah satu Iya. untuk secara psikologi. Karena untuk membangkitkan ini ya, Yes, emosi semangat. gitu maksudnya. Itu secara psikologi ya. Iya. Secara psikologi. Kalau di luar dari nalar biasanya ya itu tadi orang itu pokoknya jadi jenuh, jadi pokoknya tidak menarik. Mbah Dahlia sama Kang Dadan ini sebelumnya belum pernah ketemu dan di sini kita pertemukan karena yang Mbah Dahlia ingin di terawang gitu ya, maksudnya pengen ada apa gitu ya sebetulnya gitu. Sudah berapa lama selalu gagal itu udah dua kali nikah berarti? Iya. 2 kali nikah, selalu gagal terus. Pernikahannya berapa lama tuh Mbak rata-rata? Pernikahan yang pertama saya ngejalanin 9 tahun. 9 tahun. Yang kedua 7 tahun. Mm-mm. Ya selama 9 tahun dan 7 tahun itu pun selalu saya yang berusaha untuk bertahan. Iya. Gimana caranya biar hubungan saya dengan suami, keluarga saya selalu tetap utuh. Biar anak saya itu tidak tercerai-berai. Anak ada berapa Mbak, maaf? 4. 4. Dari suami pertama 2, dari suami kedua 2. Dan sama dua-duanya itu adalah Will, karena diselingkuhin. Iya. Oke, Mbah Dahlia setelah bercerai sempat menjalani hubungan lagi dengan pria gitu misalnya. Iya. Iya, itu pacaran gitu. Iya. Heeh. Putus atau masih lanjut atau gimana? Putus. Putus. Jadi dia itu punya pasangan putus, nikah putus Ki, terus punya pacar putus, Ya. ya gitu. Jadi selalu seperti itu gitu. Biasanya berpisahnya gara-gara apa? Ya, wanita lain. Wanita lain juga. Jadi istri diselingkuhin, jadi pacar juga diselingkuhin gitu loh Ki. Iya. Jadi selalu seperti itu. Gimana Ki? Emang maaf ya, memang nasibnya ini atau memang gimana Ki? Kalau nasib kan yang pasti kalau jodoh maut itu kan udah di tangan Gusti Allah. Ya. Cuman kalau kita berusaha untuk mendobrak kalaupun ada sesuatu yang menghalangi dari perbuatan dan syirik dari manusia. Karena percaya tidak percaya itu bisa dilakukan. Ada beberapa faktor sih ya biasanya. Ada yang karena faktor keturunan juga biasanya. Faktor keturunan tuh ada yang disebut tulah namanya. Tulah itu dari leluhur yang sebelumnya ataupun maaf hampir rata-rata tukang jagal lah yang hampir yang bisa dibilang yang bujang lapuk ataupun perawan tua. Jadi kalau kita masuk ke tembus dari silsilah dari keluarganya tuh ada yang jadi tukang jagal. Gitu loh. Jadi ataupun tulah itu yang disebut mulutmu harimaumu. Kan manusia itu kan ada 2 hal yang mengakibatkan kak sama di kersaning Allah dan di kersanya Allah kan karena Allah. Itu kan dikerjain, dizolimin, macem-macem. Makanya hidup manusia itu cuma 2 hal itu. Makanya jaga lisan, jaga ucapan terutama, jadi orang yang lebih baik untuk kedepannya. Karena pelajaran hidup itu akan menjadi orang lebih dewasa. Itu sih gambaran secara psikologinya, bukan ngajarin, tetapi itu biar sesuatu hal yang logis yang bisa diterapkan untuk pemirsa Ganjil Misteri. Tanamkan sugesti yang positif, biar inner beauty dan auranya itu selalu terpancar. Dan kalaupun sudah tertutup seperti ini ya kita berusaha untuk membuka tabirnya aja. Ya. Berarti maksudnya dilihat memang benar nggak sih ini ada pengaruh gaib atau pengaruh mistis gitu misalnya gitu. Muslim, pasti Muslim. Bismillah. Oke. Ada interaksi. Yes. Takut ya. Ada interaksi dan yang karena kita bukan muhrim, saya paling izin sama mbaknya dulu, permisa saya izin dulu. Saya hanya minjam tangan aja, izin permisa.
Istighfar. Pas. Nyetrum ya. Bawah ya. Jadi sorry bantuin dulu sini, bantuin dulu. Bantuin dulu. Sorry. Istighfar. Boleh saya makhluk halusnya panggil? Boleh? Dipanggil. Boleh, Ki. Ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini tanpa rekayasa dan kita belum pernah kenal sama Iya. Oke. Izin pemirsa Ganjil Misteri, saya totok bagian tertentu. Istighfar. Tarik nafas, buang. Istighfar. Tarik nafas, merem. Hadir. Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Goib. Kamu yang selalu ngikutin dia, selalu nutupin dia, pergi ya. Jangan ngikutin dia lagi ya. Sekarang kamu lihat siapa yang kamu hadapin. Ya. Takut? Keluar? Istighfar. Saya butuh minyak. Saya netralisir dulu untuk urat sarafnya. Ini kalau di dunia pijat, ini namanya jari petir ataupun urat seset kalau Urat orang Jawa. seset. Urat seset. Fungsinya buat apa itu? Kalau memang ada penyakit medis, non medis pasti ada reaksi. Dan ini bukan seperti yang channel di sebelah suka bongkar-bongkar pakai trik ataupun apa settingan. Ini nggak ada settingan. Nggak ada ya semuanya. Murni Kita ya. pun baru ketemu hari ini ya. Kita hari ini. Dan ini mungkin buat pembelajaran bahwa tidak semua spiritual ataupun gaib itu disamakan dengan sulap. Iya, beda ya. Jangan disamakan dan jangan pernah mengotori dunia spiritual dengan sulap-sulapnya. Ya. Kami juga memahami banyak beberapa oknum, tetapi jangan disamakan. Karena ini murni. Ini sakit. Iya. Padahal cuma hanya minyak ya, Ki ya? Ya, kita hanya cukup sentuh aja. Iya. Kita harus netralkan dulu karena bekas-bekas jinnya itu. Istighfar. Bangun. Oke. Alhamdulillah. Dan mungkin di balik jaket ataupun apa Nggak ada. biasa ya, karena jangan disamakan dunia spiritual dengan dunia sulap. Karena dunia sulap ya dunia sulap. Iya. Dunianya spiritual ya spiritual. Mungkin ada beberapa oknum. Mungkin yang lagi ramai sekarang. Iya. Jangan pernah mengotori dunia spiritual. Iya. Jujur, sakit. Benar, tanpa rekayasa. Tangan saya sakit kah? Sakit. Oke, tanpa rekayasa. Iya. Ya. Selalu istighfar ya. Selalu yakin. Jadi untuk menutup totalnya adalah dengan dia puasa dan zikir. Itu aja sih. Oke. Jadi ini udah hilang, Sudah. Kang? Udah hilang. Sudah. Oke, cuma harus dibentengi dengan yang tadi itu ya. Zikir, doa. Dan biasanya untuk non muslim bagaimana sih untuk supaya mensiasatinya, supaya kan saya nggak malas untuk puasa ataupun zikir. Ada beberapa benda yang ditakutin oleh makhluk halus. Gitu aja sih. Seperti daun kelor,
Seperti itu kan, nggak mungkin daun kelor dibawa-bawa, mungkin dipakai jadi gelang. Bukan berarti jadi jimat. Iya. Jangan mendewakan benda, karena keimanan itu antara kita dengan Sang Pencipta. Urusannya adalah kita dengan Sang Pencipta. Kalau masalah benda, mungkin benda juga baju yang kita pakai juga kalau kita anggapnya adalah sesuatu yang kita pakai juga itu bagian daripada Ini ya. iya. Jadi istilahnya tuh, jadi jangan diyakini benda itu adalah didewakan, bukan, tetapi itu adalah bagian daripada sarana gitu loh. Gitu maksudnya. Jadi bagian daripada sarana. Bingung juga sih menjelaskan antara spiritual dan ketuhanan, karena itu tidak ada, karena spiritual itu seni. Oke. Jadi memang langsung spontan gitu ya, kita kaget juga tadi. Iya, mohon maaf, kita baru ketemu ya, dan demi Allah pemirsa Ganjil Misteri, saya membawa Tuhan saya, berarti saya bisa mempertanggungjawabkan. Ini baru pertama kali ketemu saya di sini, dan kamu merasakan interaksi kan, tanpa rekayasa kan, gitu. Jadi itulah misteri di dalam tubuh kita yang tanpa kita sadari, tanpa kita tahu, gitu loh. Jadi saya hanya mengembangkan budaya Indonesia, seninya Indonesia. Jadi mengkreasikan dengan spiritual. Jadi ya sepertinya ya yang tadi yang saya lakukan adalah sains juga, karena urat saraf segala macam, karena ketika ada beberapa titik tertentu manusia itu kehilangan sadarnya ketika ditotok di urat tertentu. Seperti itu. Kang tadi sempat Akang mau memanggil makhluk halus nih. Yang Akang lihat makhluk halus apa tadi? Kalau kan macam-macam ya jenisnya. Kalau santet itu satu benda itu bisa 40 jin. Jadi perbandingannya tuh, jadi kalau di dalam tubuh kita itu ada namanya urat besar. Ada, kalau zaman di kampung dulu itu suka dipencet urat ini, urat itu. Sebetulnya ada titik tertentu yang saya nggak bisa bocorkan di sini. Walaupun tanpa bacaan ataupun doa tertentu bisa ada reaksi. Jadi kalau, dan ada beberapa juga, ada dua jenis kesurupan itu. Ada yang depresi, ada juga yang benar-benar murni dari jin. Depresi itu biasanya tekanan mental. Tekanan mental itu dia sering terjadinya KDRT ataupun kekerasan dari rumah tangga, ataupun pikirannya tuh udah down, jadi dia melampiaskannya tuh dengan ekspresi seperti orang kesurupan. Dan itu lari lagi ke psikologi. Psikologi itu biasanya lari ke psikologi itu adalah untuk menarik si pasangan, si suaminya, supaya lebih kasihan. Itu biasanya yang saya selalu hadapin. Dan kalau ini kebetulan ada jinnya. Jinnya apa? Sosok apa? Kalaupun kita sebutin genderuwo ya seperti itu. Jadi maksudnya genderuwo itu dia nggak suka sama dia hingga dia ditutupin gitu. Jadi kalau di dalam dunia jin itu ada beberapa tingkatan sebetulnya. Kalau saya jelaskan itu detail bangetnya seperti apanya itu pusing nanti pemirsa. Cuman yang orang awam tahu itu bentuknya seperti genderuwo lah gitu kan. Tujuan si genderuwo itu apa? Ya jadi nutupin. Jadi kalau kita senyum, senyum ataupun ekspresi yang supaya kita diterima oleh khalayak umum, jadi lebih menawan atau apa, tetapi ketika lawan jenis jadinya serem ya gitu. Ada juga orang yang mukanya maaf pas-pasan ataupun dalam tanda kutip jelek gitu, tapi berondongnya banyak, cakep gitu. Itu biasanya pakai pemanis. Disebutnya pemanis, ataupun apa ya, kalau orang tuh lebih kenalnya adalah pelet. Ya, si genderuwo itu memang tujuan untuk menutupi, untuk apa? Maksudnya dia tidak mau, dalam artian apakah si genderuwo itu suka sama dia hingga dia nggak mau punya pasangan? Ada gitu yang loh. nyuruh pasti. Ada yang nyuruh. Kalau jin itu karena kan di tubuh kita itu ada satu kekuatan Tuhan yang dimana ketika makhluk biasa masuk ke tubuh kita itu nggak bakalan bisa. Nggak akan bisa ya? Nggak bakalan bisa. Jadi berarti ada sesuatu
ada orang yang menyuruh, karena orang menyuruh berarti kan dikasih sajian, dikasih makan, suruh nih masuk ke dalam tubuhnya dia. Dan masuknya santet itu kan nunggu apesnya manusia, apes-apes tertentu gitu. Jadi ya kalau menurut sainsnya adalah itu gelombang, seperti gelombang radio sih sebetulnya. Kalau santet itu teknik telepati disebutnya, telekinesis. Jadi permainan pikiran, kita mempengaruhi seseorang, cuman kita lebih mendalamin, makanya yang disebut spiritual. Spiritual itu kan spirit dan ritual. Kalau dukun itu kan duduk tekun. Makanya dia mengerjakan apa yang dilakukan. Duduk tekun. Jadi gitu. Jadi untuk saat ini alhamdulillah insya Allah lillahi ta'ala sembuh total dan bersih. Cuman untuk bentengnya adalah keimanan, zikir, perbanyak dekatkan dengan Tuhan. Dan pertanyaannya, saya sudah melakukan itu semua, kenapa saya tetap kena? Tuh, kenapa? Keyakinan. Jadi harus yakin. Yakin. Hidup itu harus yakin dengan Sang Pencipta. Iya. Sang Pencipta itu anggaplah ada di depan kita dan selalu ada di samping kita. Jadi apapun keinginan dan cita-cita kita itu pasti Tuhan akan dengar. Gitu. Jadi intinya keyakinan. Gitu. Dan semakin kamu memikirkan penyakitmu, ya semakin buruk juga sugesti. Dalam artian harus bebaskan gitu ya. Mbak Dahlia bebaskan. Atau gue pemirsa Ganjil Misteri, kalau ini Mbak Dahlia lagi free, lagi free. Maksudnya ya memang ini ya. Mas Jaja mungkin free. Tapi Mbak Dahlia udah agak ini ya, maksudnya enak atau gimana? Lebih enakan, badan lebih ringan kayaknya. Kayaknya udah siap membuka lembaran baru nih. Karena kalau ditemplokin, kalau orang Betawi itu ditemplokin, jin itu memang berat. Jadi cenderung pikiran dan sugesti kita itu sesuatu yang buruk. Ya. Gitu loh. Jadi berat. Jadi pengaruhnya dia sakit terus. Jadi sekarang sudah bebas, total. Bagaimana supaya sembuhnya terus? Keyakinan. Bebaskan. Gitu. Boleh dicek sekali lagi Ki, udah benar-benar bersih gimana? Yakin lillahi ta'ala. Nggak nyetrum ya? Ya enggak ada Kalau tadi pemirsa Ganjil Misteri kalau lihat, jadi si tangan Kang Dadan ini ditempel itu langsung, kita di sini dengar ada loh bunyi kayak setrum. Bahkan pas tadi dia pingsan, Mbah Dahlia itu nyetrum. Padahal saya tidak pegangan sama Kang Dadan. Tubuh dia langsung ada setrumnya. Demi Allah. Oke. Ya memang seperti itu Mbah Dahlia ya. Sekarang saya ngelihat lebih pancaran matanya dan auranya lebih baik dan lebih bagus, dan yang terpenting adalah untuk tetap menjaga dan keimanan kita. Bagaimana menjaganya? Ya tetap terus istiqomah dan menjaga diri, berkeyakinan sama Sang Pencipta. Gitu. Udah cukup Mbak Dahlia? Udah enakan? Siap membuka lembaran baru. Iya. Oke, itulah pemirsa Ganjil Misteri, obrolan misteri kita dari pemirsa Ganjil Misteri juga yang kita undang, dan ada Kang Dadan juga. Kang Dadan, terima kasih Kang Dadan ya. Nah, bagi pemirsa Ganjil Misteri yang ada cerita-cerita mistis, silahkan kirim ke kita, DM ke kita, nanti kita akan coba hubungin dan kita akan ajak ke studio untuk diterawang langsung oleh beberapa spiritual yang kita akan undang juga ke studio. Oke Kang? Ada pesan mungkin Kang terakhir untuk ya maksudnya di luar sana yang kasusnya seperti Mbak Dahlia ini harus seperti apa? Tetap menjaga kerukunan rumah tangga, tetap mempertahankan tujuan dan prinsip ketika kita berumah tangga. Permasalahan rumah tangga itu adalah ketika kita ijab qabul, itu adalah pilihanmu. Apapun yang terjadi setelah ijab qabul itu adalah tanggung jawabmu. Karena itu bagian daripada pilihanmu. Apakah nanti dia setelah lahiran jelek ataupun gendut, itu bagian dari tanggung jawab kita. Tetaplah menjaga keharmonisan rumah tangga, bahwasanya sesuatu yang tidak baik akan tidak tenang. Selalu istiqomah, selalu berkeyakinan, tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga, dan berkeyakinan kepada Sang Pencipta. Karena iman membentengi segala macam jenis hasutan, dosa, godaan iblis. Gitu. Mbak Dahlia, ada yang mau disampaikan Mbak Dahlia? Sama-sama. Semua segala sesuatu. Sempat kaget tadi ya? Segala sesuatunya dari Allah. Saya dapat jodoh. Jodoh. Amin. Amin. Oke.
Oke, begitu, terima kasih pemirsa Ganjil Misteri. Kita pamit ya Kang ya. Terima kasih. Tetap like, komen, dan subscribe channel YouTube Ganjil Misteri karena akan ada berita-berita atau informasi dunia misteri yang mungkin bisa Anda nikmati. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.